Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Asaraswati MPD serta Ibu Dahliari Nepa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Selvi Septiani, mahasiswa dari Universitas Pasundan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor pokok 2350606. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang mengancam generasi kita, yaitu bahaya narkoba. Pertama, kita akan bahas apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, atau biasa disebut dengan narkotika dan obat terlarang. Narkoba adalah zat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara diminum, dihirup, dan dihentikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Ada 3 jenis narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Di sini saya akan membahas tentang narkotika golongan pertama adalah narkotika yang paling berbahaya, yang daya adiktifnya itu sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ganja, koka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, narkotika golongan kedua adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya seperti petidin dan turunannya. Selanjutnya, narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, dan sebagainya. Golongan kedua adalah psikotropika dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin dan lain sebagainya. Golongan ketiga adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal dan lain sebagainya. Golongan keempat adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam dan lain sebagainya. Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Yang selanjutnya ada thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, aseton, penghapus cair, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas tentang bahaya narkoba. Yang pertama, bahaya narkoba bagi keluarga. Bahaya narkoba bagi keluarga dapat menimbulkan rasa sedih pada keluarga, khususnya kepada orang tua, karena anak sering dianggap sebagai harapan keluarga dalam banyak hal. Keluarga akan merasa malu, bahkan bukan tidak mungkin akan ikut dikucilkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya bagi lingkungan. Angka kejahatan semakin meningkat, narkoba bisa membuat penggunanya melakukan berbagai macam tindakan kriminal, mulai dari perampokan hingga pembunuhan. Rusaknya generasi penerus bangsa karena
karena pengedar atau bandar narkoba kerap mengincar remaja atau anak sekolah sebagai korbannya. Selanjutnya ada dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan tubuh juga dapat mengakibatkan dehidrasi. Karena pengkonsumsi narkoba, khususnya jenis ekstasi, dapat memicu ketidakseimbangan elektrolit sehingga menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Selanjutnya ada masalah pencernaan. Gangguan pencernaan sering dialami oleh pengkonsumsi narkoba, terutama jenis ganja. Masalah pencernaan yang terjadi antara lain sakit perut, mual, dan muntah. Selanjutnya ada turunnya kesadaran. Berkurangnya kesadaran kerap dialami orang yang mengonsumsi dumolid yang tergolong psikotropika. Jika dikonsumsi terlalu berlebihan atau overdosis, tubuh akan tidak rileks sehingga dapat menurunkan kesadaran secara drastis. Selanjutnya ada gangguan pernafasan. Narkoba yang dipakai dengan cara diisap atau dihirup bisa memicu infeksi pada saluran pernafasan. Selanjutnya, gangguan sistem saraf. Narkoba diketahui dapat mempengaruhi cara kerja otak, sedangkan otak termasuk sistem saraf pusat yang mengontrol tubuh sekaligus kehidupan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS atau hepatitis. Selanjutnya lagi ada kerusakan ginjal. Narkoba juga dapat merusak fungsi ginjal, bahkan dapat memicu gagal ginjal pada penggunanya. Selanjutnya ada kerusakan jantung. Jantung merupakan organ vital yang akan ikut terdampak oleh pengguna narkoba. Dan juga yang terakhir ada kematian. Dampak yang paling fatal pada pengguna narkoba adalah ketika mengalami overdosis. Si pengguna kemungkinan tidak akan selamat dan bisa meninggal dunia. Selanjutnya ada penyebab penyalahgunaan narkoba. Dalam faktor lingkungan, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak dapat juga menyebabkan anak menjadi pengguna narkoba. Dan lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan anak menjadi pengguna narkoba, seperti sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa, itu juga dapat mengakibatkan anak menjadi pengguna narkoba. Dan juga ada lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan nafsa merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Dan juga ada faktor individu. Dari faktor individu, mungkin bisa keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar dan berpikir panjang akan mengenai akibatnya. Lalu keinginan untuk bersenang-senang, dan juga keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Dan juga tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Kurangnya pengetahuan akan bahaya narkoba menjadi salah satu faktor utama mengapa pengguna narkoba terus meningkat, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami efek jangka panjang narkoba terhadap kesehatan fisik. Efek jangka panjang narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak sadar akan risiko yang mengintai. Pemakai narkoba akan berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya takut mati atau takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari buruknya perbuatan yang ia lakukan, pemakai narkoba berubah menjadi pemalu, rendah diri, dan sering merasa sebagai pecundang tidak berguna dan menjadi sampah masyarakat. Ditunjang oleh kondisi fisik yang semakin buruk dan lemah, pemakai narkoba akan berubah menjadi pemalas. Karena malas, ia tidak berkembang dan menjadi bodoh. Kalau saja pemakai narkoba itu cepat mati, mungkin akibatnya lebih ringan lagi bagi masyarakat. Namun, karena sebelum mati ia mengalami perubahan mental dan moral, pemakai narkoba sungguh-sungguh menjadi ancaman penyakit dan malapetaka bagi bangsa. Di sini juga ada tips untuk menghindari narkoba. Yang pertama, tolak ajakan teman dan jangan ragu untuk menolaknya dengan tegas. Yang kedua, ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membetulkan penyalahgunaan narkoba. Lalu isi waktu luang dengan kegiatan yang positif, contohnya seperti berolahraga, bermain musik, belajar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tingkatkan rasa percaya diri karena orang yang mengkonsumsi narkoba seringkali kehilangan rasa percaya dirinya. Teman-teman, generasi muda adalah masa depan bangsa. Kita semua memiliki potensi besar untuk
mencapai impian, dan mengubah dunia menjadi lebih baik. Namun semua itu bisa hilang begitu saja jika kita terjerumus ke dalam narkoba. Jangan biarkan narkoba menghancurkan masa depan yang cerah dan cita-cita yang kita bangun dengan susah payah. Mari kita berkomitmen untuk hidup sehat, positif, dan menjauhi narkoba. Kita bisa menjadi contoh yang baik bagi lingkungan dan teman-teman kita semua. Pesan dari saya, narkoba mungkin menawarkan kesenangan sesaat, tapi dampak buruknya akan menghancurkan hidup kita untuk selama-lamanya. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Di luar sana ada begitu banyak peluang yang menunggu untuk kita raih. Dengan menjauhi narkoba, kita harus memilih jalan yang sehat dan berharga bagi diri kita. Dengan menjauhi narkoba, kita harus memilih jalan yang sehat dan berharga bagi diri kita, bagi keluarga, dan masa depan kita. Jadilah generasi yang kuat, tangguh, dan cerdas. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan bebas dari narkoba. Sedikit kata-kata dari saya, generasi kuat adalah mereka yang bisa menolak godaan narkoba dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik, karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kegelapan narkoba. Pilihlah jalan terang untuk meraih impian kita. Semoga kita semua dilindungi dari bahaya narkoba dan bisa bersama-sama membangun generasi yang sehat dan berprestasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.